Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil pemikiran dan juga penelitian para dosen UK Maranatha, dan tulisan-tulisan ini kebanyakan ditulis di jurnal dan ingin memberikan kontribusi bukan hanya dalam bidang ilmiah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks para pemirsa. Kita akan bersama mengawali dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, karena Engkau adalah Allah sumber segala hukum. Oleh karena itu, mengikuti Engkau juga tidak bisa lepas dari hukum, dari peraturan, dari ketentuan-ketentuan, karena semua tujuan dari hukum dan ketentuan itu adalah menciptakan satu kehidupan yang tertib, satu kehidupan yang berkualitas dengan disiplin, dan juga dari kehidupan yang tertata dengan baik untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga mau belajar tentang salah satu bagian dari hukum yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Daniel Hendrawan. Karena itu Bapak berkati percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, para pemirsa dimanapun berada, kita bersama pada saat ini didampingi oleh seorang narasumber dari Fakultas Hukum, yaitu Bapak Daniel Hendrawan. Nah, untuk Pak Daniel Hendrawan, silakan memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Ya, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Hendrawan. Saya pada saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Saya juga sedang berkuliah program doktoral yang sedang berjalan sampai saat ini. Saya S1 di Universitas Katolik Parahyangan, S2 saya di Universitas Katolik Parahyangan, lalu saya mengambil 2 kali Bapak Ibu, S2-nya di Universitas Diponegoro. Waktu itu mengambil program kenotariatan dari Universitas Diponegoro. Mungkin itu saja. Ya, baik Pak Daniel Hendrawan ya. Ya. Kalau boleh tanya Pak, Bapak masuk di Maranatha sebagai dosen sekitar tahun berapa ya? Ya, saya pertama kali sebagai dosen itu tahun 2010. Pada saat itu saya baru berkuliah di tahun 2009. Magister Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Pada saat itu saya ditawari karena Fakultas Hukum ternyata baru buka di 2009. Oh. Jadi sebenarnya 2009 saya ditawari, hanya memang saya belum lulus S2-nya, magisternya. Okay. Jadi ketika saya sudah lulus, saya baru mulai bekerja ya, di Maranatha ya. ini. Jadi resminya dosen tetap tahun berapa ya? Resmi dosen tetapnya 2011. 2011 jadi sudah 11 tahun ya? Ya, sudah 11 tahun mengabdi. Baik. Ya, jadi Pak Daniel ya masih muda dan dia sangat concern untuk belajar dan mengembangkan diri khususnya dalam bidang hukum. Nah, dalam konteks ini Pak Daniel, saya izinkan saya bertanya ya Pak. Ya, boleh Pak. Jadi Bapak akan menulis satu ulasan ya dalam jurnal gitu ya. Ya. Analisis hukum penerapan prinsip umbrella clause dalam pelaksanaan bilateral investment treaties sebagai perjanjian penanaman modal gitu ya. Pak, kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang menjadi semacam alasan dan latar belakang sehingga Bapak menuliskan satu topik yang dalam konteks ini ada satu kata umbrella clauses ya. Kira-kira apa yang menjadi latar belakangnya? Silakan Pak. Baik. Jadi di sini kita tahu bahwa Indonesia ini sangat diminati sebenarnya oleh penanaman modal asing. Dan dan kita sebenarnya butuh juga penanaman modal asing. Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua di sini dikelola lokal dalam negeri, nggak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi ya di sebuah negara. Jadi kita memang membutuhkan ya namanya penanaman modal asing. Dan untuk supaya
investor-investor asing ini mau datang ke Indonesia, dia mau investasi di Indonesia, ya salah satunya adalah mengikat dengan yang namanya bilateral investment treaties di sini. Untuk apa? Untuk menjamin kepastian hukum. Jangan sampai nanti ada investor asing datang ke Indonesia, lalu baru 1-2 tahun berusaha, peraturan berubah gitu ya. Semua menjadi sulit, pajak naik, atau misalnya dia harus menambah izin dan segala macam, yang akhirnya dia tidak bisa lagi berusaha di Indonesia. Nah, bilateral investment treaties ini jadi Indonesia melakukan dengan negara X ya, kita sebut saja negara X. Saat ini sih sudah sekitar 60-an, 70-an Indonesia melakukan bilateral investment treaties dengan berbagai negara. Jadi dengan negara tersebut kita punya keistimewaan. Jadi investor dari negara tersebut, misalnya salah satunya Singapura, orang Singapura invest di Indonesia itu diberikan keleluasaan bahwa tidak akan terjadi pengusiran dan segala macam. Tapi apabila ada investor kita mau invest di Singapura pun diperlakukan sama ya, secara vice versa ya, berkesinambungan. Jadi bukan hanya orang asing datang ke Indonesia saja, tapi orang Indonesia datang ke negara tersebut pun dia mendapat. Nah, salah satu kasus yang memang cukup heboh dan baru keluar putusannya 2019 kalau saya nggak salah ya, dia adalah Churchill Mining ya, perusahaan asal Australia yang memang berkedudukan hukum di Inggris. Dia membuka pertambangan di Indonesia. Nah, Churchill Mining ini kasusnya dia menggugat pemerintahan karena ada pajak ya, pengenaan pajak menurut dia. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata memang ada izin-izin yang memang tidak sah ya. Jadi izinnya tidak resmi. Akhirnya memang izin yang dari Indonesianya. Iya, ternyata ada dari izin. Indonesia memberikan izin yang tidak legal gitu. Ya, ilegal. Akhirnya kita masuk ke ICSID, itu salah satu arbitrase internasional untuk bisnis, karena ini kan bisnis ya masuknya. Akhirnya kita menang di ICSID itu. Indonesia menang. Indonesia yang menang. Jadi Churchill Mining-nya tidak bisa menggugat pemerintah Indonesia atas dasar bilateral investment treaties karena pada saat penanaman modalnya ada sesuatu terjadi yang lain yang memang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu. Ya. Pak, kalau demikian dengan apa yang Bapak sampaikan ini kan bagaimana melindungi penanaman modal asing dengan memperhatikan atau perjanjian bilateral itu ya, internasional itu antar negara itu supaya bisa melindungi ya penanaman modal asing ini. Ini berarti kalau saya tangkap bahwa penanaman modal asing ini berkaitan pula dengan upaya pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan juga dalam konteks kesejahteraan penduduk. Kan penanaman modal itu kan dilakukan dalam konteks kesejahteraan penduduk kan begitu Pak. Nah Pak, pertanyaan saya adalah sejauh mana signifikansi dari pengaruh penanaman modal asing di Indonesia itu yang berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan bagi rakyat atau penduduk Indonesia. Oke, jadi telah dilakukan banyak sekali penelitian Pak tentang ini. Apakah banyak masyarakat bertanya, apakah penanaman modal asing itu sangat signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pendapatan negara, terhadap kesejahteraan penduduk. Ternyata setelah diteliti hasilnya, memang di beberapa negara ada yang sangat signifikan. Jadi negara-negara tersebut rakyatnya tambah sejahtera, penghasilan bertambah, dan pemerintahan pun masuknya juga baik ya, pemasukan pemerintah. Tapi memang ada beberapa negara yang memang tidak signifikan, ada yang memang tidak berpengaruh sama sekali. Nah, Indonesia itu termasuk ke dalam kategori yang tidak signifikan. Berpengaruh tetapi tidak signifikan. Tetapi setelah saya baca hasil penelitian itu, yang menjadi masalah sebenarnya bukan karena penanaman modal asingnya, tetapi jumlah penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Masih sedikit. Ya, masih terlalu sedikit sehingga untuk masuk ke dalam pertumbuhan ekonominya itu jadi relevansinya tidak signifikan untuk pertambahan ekonomi dan juga peningkatan pendapatan penduduk seperti itu. Tapi kalau dalam jumlah yang besar itu akan sangat berpengaruh ya. Kalau kita lihat memang banyak penanaman modal asing ya di Indonesia. Itu sangat membantu ya. Kalau misalnya tanpa ada perusahaan-perusahaan asing itu mungkin
akan semakin banyak orang-orang yang memang tidak bekerja ya, pengangguran seperti itu contohnya ya, yang memang dapat membuat signifikan atau tidaknya terhadap pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri memang setelah dilakukan beberapa penelitian, saya baca di beberapa jurnal, memang tidak signifikan karena jumlah penanaman modal asing yang masuknya itu. Nah, kalau Indonesia itu tidak terlalu banyak penanaman modal asing, apakah karena memang Indonesia itu ya dari sudut alam dia lebih kaya, ya tanahnya subur, dan juga tidak terlalu konteks ini tidak terlalu membutuhkanlah barang-barang yang sifatnya harus diekspor, atau karena faktor apa Pak yang menyebabkan Indonesia tidak terlalu banyak? Padahal kalau dari sudut penduduk Indonesia kan masuk kelompok keberapa ya? Jumlah terpadat di dunia. Keempat ya kan. Jumlah penduduk terpadat di dunia. Lumayan besar kan, 200 sekarang kan saya salah 270 juta. Ya. Kalau dari sudut jumlah ya seharusnya butuh ya. Itu kadang-kadang faktornya apa? Kalau tidak sampai pada penanaman modal yang cukup luas ya, cukup besar ya. Ya, jadi di Indonesia ini salah satu memang kalau saya baca hasil penelitian, salah satu yang memang membuat penanaman modal asing itu kenapa sih enggan gitu untuk datang ke Indonesia. Pertama adalah masalah birokrasi atau perizinan. Birokrasinya. Ya, karena di sini itu birokrasinya setelah mendapat izin pun kadang-kadang memang tidak bisa untuk menjalankan usaha. Karena misalnya dari faktor masyarakat misalnya yang menolak. Jadi penanaman modal asing itu, investor-investor itu memang perlu untuk kepastian izin. Dan juga memang banyak sekali izin-izin yang memang harus dibuat. Nah makanya di pemerintahan Pak Jokowi ini dengan online single submission itu satu pintu, dia memang mempermudah perizinan supaya perizinan itu jadi lebih simple dan kita juga ease of doing business-nya naik, peringkat ease of doing business, keinginan untuk orang asing datang ke Indonesia untuk berusaha. Selanjutnya selain birokrasi dan perizinan, ternyata gaji untuk pengeluaran gaji di Indonesia itu ternyata tidak murah. Itu juga memang dipertimbangkan oleh investor asing. Karena ternyata kita cukup kalah bersaing dengan negara-negara tetangga ya. Kita nggak bilang jauh-jauh, kita bilang tetangga aja. Yang seperti Vietnam ya, Myanmar. Nah, hal-hal seperti itu juga mempengaruhi ya aspek-aspek kenapa orang asing nggak mau nih datang ke Indonesia. Gitu. Dan juga dari segi regulasinya memang kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang mendadak yang memang itu yang menengok takut ya orang asing untuk datang ke Indonesia. Tapi secara perlindungan hukumnya di Indonesia sudah cukup baik. Meskipun tidak sangat baik tapi sudah cukup baik untuk investasi yang sehat seperti itu. Ya, saya punya seorang kenalan dari Kanada masuk di Indonesia membuat usaha penanaman modal. Akhirnya dia tidak lama kemudian dia meninggalkan karena dikerjain. Dia dikerjain oleh instansi tertentu ya, dari keimigrasian ya, itu memang kenyataannya seperti itu ya. Lalu izin usahanya sudah resmi tetapi masih diminta biaya tambahan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dia menghadapi tiap tahun ada demo. Ya, dari masyarakat. Ya, demo begitu kan. Ya. Untuk setiap tahun menuntut demo kenaikan. Tetapi tidak ada kompetensi yang dikembangkan. Jadi mereka enggan gitu. Ya. Nah ini berkaitan juga masalah mentalitas ya di dalam masyarakat kita ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini akhirnya memberikan satu image bahwa Indonesia itu adalah, tadinya kan orang Indonesia kan dikenal sangat ramah, ya kan sangat ramah, lalu dikatakan gotong royong, mau kerjasama. Lalu di dalam konteks ini sepertinya berubah semua, ya, bahwa mentalitas korupsi, ya, itu ada di dalam seluruh ranah begitu ya, ranah yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu semuanya punya jiwa itu ya. Aji mumpung kalau orang Jawa bilang itu, ada kesempatan gunakan aja. Atau yang kedua, menghalalkan cara, ya, menekan, mentang-mentang orang asing bisa ditekan. Betul. Tetapi akibatnya ya orang asingnya yang keluar gitu. Mereka lalu pindah menanam modal di negara lain begitu.
Dan yang berkaitan dengan ini adalah coba ditinjau ulang tentang demo. Ya, apakah para buruh itu bisa membuat demo yang lebih kreatif ya? Demonya bukan tentang upah, ya, tapi lebih cenderungnya tentang apa misalnya perbaikan sistem misalnya. Yang kedua, buruh juga baiknya demo supaya teman-temannya dan semua orang ambil bagian untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, gitu kan. Ya, jadi memberikan kesan yang positif kepada dunia internasional. Karena kita hidup dalam sebuah dunia yang tidak lagi sendirian, kita adalah dunia yang terbaca secara global begitu. Nah, Pak, jika demikian bisa diinformasikan, kalau ini hanya informasi, penanaman modal asing dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini apakah masih dalam kondisi masih sulit atau sudah mulai berkembang dan mulai ada kepercayaan dari berbagai negara ya? Ya, jadi sejak ada programnya Pak Jokowi ya, untuk yang ease of doing business, kemudahan berusaha, itu memang peringkat Indonesia di ease of doing business itu sebenarnya sudah meningkat. Sudah meningkat ya. Jadi orang asing mulai percaya ke Indonesia datang untuk investasi ya. Meskipun kita dengar kemarin ada Elon Musk ya, tadinya katanya mau bikin pabrik baterai untuk mobil elektronik ya, tapi nggak jadi. Nggak jadi, dia pindah, kalau saya nggak salah pindahnya ke India ya waktu itu. Itu salah satu ya yang memang akhirnya nggak jadi. Ya sebenarnya banyak ya pasar-pasar. Dan memang orang asing ini memang lebih suka di Indonesia itu lebih ke arah tambang, ya, sumber daya alamnya. Itu yang memang sangat diminati ya oleh orang asing. Karena Indonesia ini, saya selalu bilang, Indonesia ini sangat kaya ya dengan sumber daya alam. Di mana-mana ada sumber daya alam dan memang dibutuhkan. Dan memang untuk di zaman Pak Jokowi ini, menurut saya baik ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi semakin banyak larangan untuk mengekspor barang-barang mentah. Karena itu nilainya jadi murah. Tapi ketika barangnya sudah diproses, itu akan naik dan pemrosesan barang itu kan ujungnya masuk lagi ke Indonesia uangnya. Itu salah satu yang memang menurut saya gebrakan ya dari kebijakan Pak Jokowi yang memang menurut saya cukup baik ya untuk dunia usaha di penanaman modal ini. Memang jadi asing dapat keuntungan, tapi jangan juga semua dikasih ke orang nggak asing ya. Jadi harus dibagi ke masyarakat sekitar, harus dibagi ke wilayah Indonesia juga yang lainnya seperti itu. Gitu. Ya menarik ya Pak ya. Jadi saya tidak mau juga mulai mengikuti penanaman modal asing bukan dalam pengertian untuk diri saya, tapi saya ingin tahu bagaimana sih arah gerak dari negara ini ke depan. Karena ini kan di sana kan berkaitan dengan masalah pergaulan. Ya, pergaulan internasional. Saya tidak hanya melihat masalah penanaman modal asingnya. Tapi dengan penanaman modal asing itu terjadi sebuah pergaulan internasional yang saya berharap bahwa dengan pergaulan itulah masyarakat kita mulai melihat sebuah paradigma yang baru. Ya, dari melalui bisnis itu kita melihat dimensi-dimensi yang baru yang perlu kita perhatikan bagaimana hidup di dalam sebuah dunia yang global. Nah, Pak, dalam konteks ini, mungkin pemirsa perlu diperjelas tentang apa Pak perbedaan antara penanaman modal langsung dan tidak langsung itu ya Pak. Ya, oke, baik. Jadi untuk penanaman modal langsung itu sebetulnya kalau misalnya kita bikin PT, kita buka pabrik, kita buka perusahaan, nah itu langsung kita langsung in charge ke dalam perusahaan tersebut, kita langsung mengelola di dalam perusahaan tersebut. Itu langsung. Nah, bedanya dengan yang tidak langsung apa? Yang tidak langsung kita tidak membuat perusahaannya, kita tidak membuat PT-nya, tapi kita main sahamnya di pasar modal. Di pasar modal ya. Kita main di surat utang. Kita main di investasi. Mungkin kalau yang tradisional itu seperti emas misalnya, kita beli emas. Nah, itu kita investasi juga, tetapi itu tidak langsung karena memang tidak langsung ke si perusahaannya. Kita tidak langsung mengelola perusahaannya. Kita cuman main di sahamnya aja yang kalau dalam perseroan terbatas ya kalau kita cuman kayak 5%, 10%, kita tidak bisa mengambil keputusan apapun seperti itu. Kita bukan saham mengendali, kita juga bukan mayoritas.
seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau langsung memang kita langsung untuk berusaha di dalam perusahaannya itu katanya kita bikin baru, yang tidak langsung itu kita cuma main di portofolio aja. Seperti kan anak-anak juga sekarang lagi berkembang ya, investasi itu kan. Main saham, main kripto, main NFT, itu kan banyak sekali tuh anak-anak. Nah itu mereka sedang melakukan penanaman modal sebenarnya. Tapi memang itu penanaman modalnya mereka tidak langsung karena mereka hanya bermain di komoditasnya saja. Seperti itu. Nah Pak, tapi apakah tidak ada risiko ya Pak dengan penanaman tidak langsung yang bermain dengan saham dan sebagainya? Yang terakhir ini kan saya dengar dari kriptonya itu kan anjlok kan, gitu kan. Dan anjloknya itu kan kerugiannya sampai berapa puluh ratus triliun begitu kan? Iya, karena nah ini Pak, harga kripto itu di akhir tahun kemarin Pak, kebetulan saya juga ikut main tapi kecil-kecilan Pak. Harga kriptonya itu kurang lebih di angka 60 sampai 66 ribu US dollar per satu kripto. Sekarang itu harganya tidak sampai 20 ribu US dollar. Turunnya sepertiga dong. Iya, jadi turunnya tuh betul-betul dahsyat ya Pak. Saya entah mengapa ini terjadi. Itu Bitcoin ya Pak, untuk kripto yang Bitcoin. Ya. Saya entah mengapa hal ini bisa terjadi dan saya tidak melihat ada gerakan untuk naik sampai ke 60 ribu lagi gitu. Kalau misalnya Bapak tanya apakah ada risiko? Setiap usaha pasti ada risikonya. Pasti ada risiko. Apapun itu. Cuman permasalahannya apakah kita berani untuk mengambil risiko tersebut. Risiko itu ya. Ya memang kalau kita main saham, kita main kripto atau NFT, keuntungannya memang sangat menarik Pak. Jadi memang ada beberapa koin yang memang kalau kripto ya Pak, beberapa koin yang memang ketika saya beli sekarang mungkin harganya cuma Rp1. Tapi bulan depan itu harganya bisa jadi Rp1.000 per satu koin. Memang orang-orang tuh, anak-anak tuh menariknya di situ. Tapi kalau ruginya pun sama. Ya, ruginya itu, juga jangan. Ruginya juga sama. Jadi dari Rp1.000 bisa jadi Rp1 gitu. Dan mudah Pak untuk bermain itu tuh sangat mudah. Ya. Jadi tinggal aplikasi aja, kita daftar, masukin KTP dan segala macam. Dan modal yang kita misalnya cuma 1 juta, 2 juta juga itu udah bisa kita bermain seperti itu. Jadi anak-anak mungkin senangnya dan masyarakat pada umumnya Pak, senangnya itu seperti itu. Belum lagi kalau bahasa anak sekarang itu kan flexing ya Pak. Ada artis-artis yang memang flexing hartanya, meskipun kita nggak tahu apakah hartanya itu dapat dari bermain seperti itu atau memang dia bekerja gitu. Tapi anak-anak melihatnya, ada artisnya yang berhasil sukses gitu. Berhasil sukses, flexing, mobilnya banyak. Wah ini hebat nih katanya. Saya mau ikut serta main. Tapi ketika main, saya tanya-tanya, kamu main saham? Main. Terus untung. Untung sih Pak, tapi saya main 10 jenis saham Pak. Yang untung 3 Pak, yang 7-nya rugi. Terus untungnya di mana? Saya bilang, kamu jangan gitu. Hati-hati saya bilang ya main-main. Kripto gimana? Ya sama Pak, gitu-gitu juga. Kadang untung, kadang rugi. Ya bagus ya, tapi kamu kan sudah mulai belajar berusaha ya. Saya bilang itu mungkin contoh-contoh lah Pak. Resiko-resiko yang memang timbul ya ketika bermain. Ya mungkin dalam konteks ini kita menghargai adanya upaya ya untuk mengembangkan diri, salah satunya adalah pasar modal ataupun saham. Tapi mungkin sebelum ke sana ada baiknya, sebelum orang ikut ada baiknya orang menimba dulu pengetahuan yang baik. Betul ya. Jangan karena ada teman, lalu ada artis, waduh ini kalau dia sukses di sini, lalu saya nyemplung ya, saya masuk juga. Nah padahal pendapat saya ada baiknya boleh masuk kalau kita memang minimal sudah belajar. Ya, walaupun belajar itu tidak berarti harus advance dan luar biasa ya, tapi minimal kita tahu cara kita bermain. Supaya kita tidak sampai tiba-tiba menaruh seluruh kekayaan kita, seluruh tabungan kita ke sana lalu tiba-tiba nilainya dari 1.000 tinggal Rp1 ya. Itu bisa jatuh miskin ya. Jatuh miskin. Ya. Nah, segmen pertama ini saya kira menarik dan kita akan lanjutkan pada segmen kedua setelah kita mendengarkan informasi yang satu ini. Fakultas
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Berdiri sejak tahun 2009. Dengan visi menjadi fakultas hukum yang unggul dan berorientasi global pada tahun 2034, serta berperan dalam menumbuhkan tatanan hukum yang adil dan manusiawi, sehingga mampu meningkatkan pemenuhan martabat manusia berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran yang lengkap untuk memberikan pengalaman belajar yang istimewa. Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pemahaman teori, tetapi juga pembelajaran aspek praktis untuk memasuki dunia kerja. Fasilitas yang tersedia diantaranya ruang simulasi peradilan umum, ruang simulasi peradilan Mahkamah Konstitusi, ruang mediasi, laboratorium hukum, dan berbagai fasilitas yang disediakan di tataran universitas. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha bukan hanya berasal dari kalangan akademisi, melainkan juga praktisi yang handal. Hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan corporate lawyer. Konsentrasi bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha adalah hukum bisnis dan investasi, suatu bidang dengan prospek yang sangat menjanjikan. Gelar sarjana hukum akan diperoleh setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun. Aktivitas kemahasiswaan yang beragam menjadikan pengalaman belajar semakin istimewa. Unit kegiatan debat, legal drafting, peradilan semu atau moot court, dan international moot court akan membekali setiap mahasiswa dengan skill yang sangat dibutuhkan di dalam praktik hukum yang nyata. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha telah mengukir berbagai prestasi di tingkat nasional, di antaranya dalam kejuaraan debat, legal drafting, dan international moot court. Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha telah bekerja di berbagai bidang, di antaranya sebagai hakim, jaksa, notaris, litigation lawyer, corporate lawyer, legal officer di berbagai perusahaan dan industri. Mari bergabung menjadi bagian dari generasi inspirasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. To be inspired is great, but to inspire is incredible. Kita kembali lagi pada segmen kedua dengan narasumber Pak Daniel Hendrawan. Kita juga bicara masalah penanaman modal dalam perjanjian bilateral internasional. Nah, Pak Daniel, izinkan saya menanyakan dalam segmen yang kedua ini. Jadi tadi katakan bahwa penanaman modal asing itu kan dalam rangka untuk menjamin secara hukum ya Pak ya, karena itu dibuatlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan penanaman modal. Nah, di sana ada penanaman modal yang diatur secara hukum bilateral dan juga penanaman modal secara multilateral, Pak. Nah, pemirsa ini kan dari berbagai macam bidang begitu kan. Mereka tidak tahu bedanya bilateral dan multilateral. Kalau bilateral jelas dua. Kalau multilateral itu nanti bagaimana? Nah, membingungkan atau bagaimana? Kan begitu kan karena multi. Nah, silakan Pak Daniel menjelaskan tentang hal ini. Jadi kalau bilateral itu hanya dua ya. Tadi Indonesia, misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika, atau Indonesia dengan Kanada. Nah, itu bilateral dan itu sering kita lakukan di Indonesia ya. Intinya untuk mengamankan posisi dari
investasi masing-masing negara. Ya, Nah, kalau multilateral bagaimana? Nah, tadinya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia misalnya dengan Thailand, dengan Brunei, Kamboja. Nah, itu dibikin dua-dua seperti itu dan akhirnya kan kita berpikir ya kenapa kita nggak ramean aja gitu. Nah, salah satu perjanjian memang yang memang masuk ke dalam perjanjian investasi ini adalah ASEAN sebenarnya. ASEAN itu kita punya program yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pak. Yang memang kalau kita lihat secara signifikannya, menurut saya sih yang mungkin terasa di masyarakat mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi mungkin jadi Indonesia tuh punya peraturan di mana kalau misalnya untuk bidang-bidang tertentu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memang lebih didahulukan. Seperti itu, Pak. Jadi boleh. Kalau misalnya masyarakat mungkin merasanya ketika kita mengunjungi negara-negara sama ASEAN, kita dengan bebasnya keluar masuk ya. Meskipun itu hanya 14 atau 15 hari ya, tergantung negaranya. Tapi kita boleh berkunjung tanpa kita harus membuat visa ya. Beda kalau misalnya kita pengen ke Jepang misalnya. Ketika saya ingin ke Jepang, saya harus membuat visa dulu, minta izin ke pemerintahan Jepang bahwa boleh nggak nih saya pergi ke Jepang. Sana, ya. Nah, beda kalau misalnya kita ke Singapura, sesama negara ASEAN. Ya kalau kita ke Singapura, ya tinggal dari sini pergi aja gitu ya. Kayak kita ke Bali gitu. Nah, itu salah satunya. Itu menguntungkan untuk kedua negara. Kenapa? Karena pariwisata, turis-turis dari Singapura pun ya nanti akan berkunjung ke Indonesia. Akhirnya misalnya kayak ke Bali, ya di Balinya jadi ramai. Banyak turis-turis asing yang memang mau masuk seperti itu. Ya sama dengan Indonesia juga. Ketika orang Indonesia mau ke Singapura ya sama bisa langsung gitu ya membelanjakan uangnya di Singapura seperti itu. Jadi timbal baliknya ada di situ. Kalau saya lihat dari sudut keuntungannya dan keluasannya memang enaknya multilateral ya Pak. Betul, karena banyak negara. Nah kalau demikian Pak, kenapa tidak misalnya Indonesia memperluas tidak hanya misalnya ASEAN misalnya Asia begitu kan? Ya. Nah, supaya Indonesia juga menjadi lebih luas. Kenapa kok hanya membatasi misalnya? Apakah memang sudah ada Pak, misalnya perjanjian yang sifatnya setingkat Asia begitu? Setingkat Asia, setahu saya belum ya. Tapi memang udah ada dengan beberapa negara sih Pak. Jadi Indonesia ini lebih ke arah memang nggak mudah ya Pak ya untuk membuat organisasi seperti itu. Tapi kita ada pertandingan, misalnya pertandingan sepak bola negara-negara Asia, itu ada, itu memang sudah dilakukan. Tapi untuk seperti ASEAN-nya saja itu cukup sulit ya untuk melakukan itu. Kita lihat yang lebih besar ya Pak, Uni Eropa. Uni Eropa sudah memberlakukan hal yang sama dengan ASEAN, bahkan mereka lebih dahulu sebenarnya. Dan juga bahkan mereka punya mata uang sendiri, euro. Tapi yang jadi problem, ketika satu negara krisis, nilai mata uangnya turun, maka seluruh Eropa itu akan merasakan hal yang sama. Seperti itu. Itu yang memang jadi ada kebingungan-kebingungan. Apakah kalau misalnya dimasukin Asia itu akan jauh lebih baik atau tidak. Dan juga memang kalau kita lihat belakangan ini, memang akhir-akhir ini banyak pihak-pihak yang memang juga menyorakan free trade area. Nah, free trade area ya semacam ASEAN gitu. Masyarakat ekonomi ASEAN, kita bisa kemanapun, kita bisa belajar dimanapun, kita bawa pulang ke Indonesia dengan tanpa ada hambatan seperti itu. Tapi ya itu sekali lagi tidak mudah untuk menyatukan. Bahkan saya pernah baca beberapa literatur ya. Ternyata 60% penduduk bumi ini ada di Asia Timur dan ASEAN. 60% penduduk bumi. Saya sampai kaget juga. Ternyata banyak banget ya, padat ya ternyata di jalur ini. Nah itu yang membuat mungkin karena banyak ya penduduknya banyak sekali ya itu juga nggak jadi mudah untuk mengimplementasikan sesuatu. Ya kita lihat Uni Eropa pun memang tidak serta-merta semudah itu ya untuk menjalankan mata uang yang sama. Ya. Kita juga, karena mata uang di negara ASEAN ini sangat bervariatif ya. Indonesia apakah disebut paling rendah? Bukan. Ada yang lebih bawah nilai mata uangnya di Indonesia. Tapi apakah kita paling tinggi juga? Enggak. Kita ternyata ada di tengah-tengah gitu ya. Yang lebih tinggi dari kita juga ternyata ada gitu ya. Bahkan cukup jauh ya perbedaan dengan Singapura. Sekitar 10.000, 11.000 ya dolar Singapura itu.
Jadi memang itu susah, siapa yang mau mengalah kursnya dimasukin ya. Nah itu jadi problem kalau misalnya kita semakin besar. Tapi memang dorongan itu cukup besar Pak, untuk ada ya. Yang memang apakah Indonesia diuntungkan atau dirugikan kita juga belum tahu nanti akibat dari free trade area itu bagaimana. Apabila Indonesia merasa kita sudah mampu untuk berjuang di pasar bebas, menurut saya kita mungkin bisa diuntungkan. Tapi kalau misalnya kita masih banyak impor gitu ya, itu sulit ya menurut saya. Karena nanti kitanya rugi kalau kitanya terlalu banyak Importnya ya. Tapi kalau kita sudah banyak Ekspornya, menurut saya itu bagus ya. Malah pengusaha-pengusaha dalam Indonesia ini malah bisa bersaing. Ya. Bahkan saya pernah dapat video yang menurut saya cukup unik juga. Ternyata permen Kopiko dia sampai mengiklankan permennya itu di drama Korea. Karena drama Koreanya itu saking pokoknya laris lah, orang laris sampai banget. Demam pokoknya orang sampai darkor gitu ya. Permen Kopiko itu sampai pernah ada iklan di drama Korea ya. Saya lihat di TikTok kalau saya nggak salah. Karena saya nggak nonton sih drama Koreanya, tapi hebat juga saya bilang. Dia sampai memang mengiklankan demi untuk meraih pasar yang lain mungkin selain di luar Indonesia. Kan permen Kopiko itu juga salah satu permen yang cukup laris ya di pasar Indonesia. Seperti itu. Jadi ya memang perlu banyak pertimbangan mungkin dari pemerintahnya untuk perdagangan bebas tadi. Kalau misalnya mau se-Asia ya. Gitu. Betul. Pak, kalau gitu salah satu kembali kepada yang bilateral dulu ya Pak ya. Itu kan bilateral investment treaties itu kan juga untuk menjaga para penanam modal asing Indonesia terjamin, tidak boleh sampai mereka dirugikan kan gitu kan. Baik Indonesia maupun Indonesia sebagai host country maupun para investornya. Nah kira-kira kalau Bapak dari sudut hukumnya, kekuatan dari bilateral investment treaties ini, kekuatan hukumnya sampai sejauh mana? Supaya antara yang penegakan hukum ini dengan nanti di dalam praktek, ya, kadang-kadang yang saya khawatirnya itu ada bilateral, kemudian di sini ada permainan orang-orang sebagai oknum. Ya, oknum. Ya. Lalu oknum ini katakanlah bisa bertindak di luar yang ada ini. Kira-kira Bapak dari sudut hukumnya, kalau melihat tentang jaminan bilateral investment treaties-nya sejauh mana Pak? Baik. Jadi dalam sebuah perjanjian kita bisa bilang mungkin saja ada pihak ketiga yang memang diuntungkan dari perjanjian antar para pihak. Kita tidak bisa menghilangkan itu keuntungan. Itu ada kemungkinan bahwa pihak ketiga menjadi untung dari situ. Ya tadi mungkin Bapak bisa sebut oknum-oknum ya. Ternyata ada yang memang kemarin kalau saya tidak salah kasus mengenai udang itu ya. Jadi kasus itu dia bermain di situ, ada penjualan lobster ya Pak ya, benih lobster. Benih lobster. Ya. Ternyata memang ada yang memonopoli ya di dalam betul. Benih lobster itu ternyata. Padahal tujuannya ingin mensejahterakan nelayan-nelayan sekitar. Ternyata ada yang bermain di situ, dia mengambil keuntungan. Dan memang di Indonesia ini karena jumlah penduduknya sangat banyak, itu yang bisa menjadi kalau pembayaran tuh menguntungkan pihak itu sangat besar sekali. Saya beri contohnya, misal kayak kemarin korupsi IKTP. Iya, korupsi IKTP. Misalnya satu IKTP dikorupsi mungkin 10.000 saja, kali 270 juta penduduk ya itu uangnya udah banyak banget, banyak sekali ya itu. Jadi satu orang ya beda dengan negara yang memang jumlahnya hanya mungkin 10 juta atau 15 juta penduduk, tapi di Indonesia karena sangat banyak, jadi sedikit aja mengambil dari satu, tapi kalau dikalikan banyak itu korupsinya jadi besar ya. Nah, ya, kita bicara yang lain itu masalah korupsi dan lobster pun akhirnya menjadi kasus ya pada waktu itu. Nah, sama dengan ini perjanjian. Apakah ada orang yang diuntungkan? Tentu saja ada orang yang diuntungkan. Bahkan di dalam masyarakat itu kadang-kadang kalau saya baca di beberapa media massa, untuk pembebasan lahan saja itu ada penguasanya untuk pembebasan lahan gitu ya. Apalagi ini yang investasi asing yang memang jumlahnya sangat besar gitu. Itu juga pasti ada saja ya orang-orang yang memang ngambil untung.
Tapi apakah ketika perjanjian ini mengikat, apakah mengikat secara hukum? Ya, sangat mengikat secara hukum. Dan akhirnya seperti yang kasus social mining, Indonesia itu sampai diajukan gugatan ke ICSID. Kita yang digugat oleh social mining. Karena kita dinilai tidak konsisten dengan perjanjian yang memang telah dibuat. Nah, seperti itu. Jadi nanti efeknya kita dicap jelek. Kalau misalnya ternyata memang kitanya yang salah, di Indonesia yang salah, apalagi pada saat itu kalau sampai Indonesianya kalah, kita bisa dinilai jelek oleh asing. Bahwa, oh jangan mau kamu investasi di Indonesia, karena ternyata aturannya kacau. Ternyata misalnya seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang terjadi. Kalau misalnya ternyata Indonesia melakukan prestasi, tidak menepati janji pada saat perjanjian. Baik negara Indonesia ataupun negara lain yang memang terikat dengan perjanjian tersebut. Itu yang memang jadi problem. Ya, mungkin kalau misalnya kita bisa ibaratkan, kayak misalnya saya pinjam uang ke bank, dan ternyata saya nggak bisa bayar sebagai orang, mungkin kan ada ya, akhirnya jadi kredit macet. Nah, ketika saya menyerahkan itu menjadi kredit macet, karena saya tidak bayar, akhirnya apa? Saya dicatat di Bank Indonesia bahwa saya memang tidak pernah bayar pada saat itu. Dan akhirnya apa? Ketika saya mau pinjam lagi uang, pasti tidak ada bank yang akan mau memberikan pinjaman tersebut. Nah, ini sama halnya juga dengan investasi. Ketika Indonesia memang melakukan misalnya pelanggaran perjanjian, atau misalnya yang paling parah itu nasionalisasi ya. Jadi kita mengambil alih perusahaan tersebut menjadi milik Indonesia, itu yang akan terjadi. Kita akan dinilai negatif oleh masyarakat internasional. Jadi orang-orang nggak mau investasi lagi di Indonesia. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi kalau saya tangkap bahwa betapa penting ya trust itu ya. Kata trust itu kan bukannya dalam dunia internasional, bahkan juga di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita tidak perlu sampai membuat kesalahan 2 kali. Ya, cukup 1 kali salah, itu sudah tercatat. Sudah tercatat. Secara abadi. Abadi. Abadi supaya sehingga apapun yang kita lakukan akhirnya ya menghambat kita. Ya. Nah, dalam hal ini saya kira trust ini harus jangan dimulai dalam dunia internasional, tetapi harus kita mulai di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang paling personal, lalu dibentuk di dalam keluarga, lalu itu dikembangkan di dalam pekerjaan, lalu itu juga diperluas di dalam relasi-relasi sosial, lalu pada bidang-bidang yang dipercayakan kepada kita, maka kalau trust itu kita peroleh, maka hampir orang itu akan memberikan kepada kita itu juga satu kesempatan untuk berjuang, untuk berupaya, untuk melakukan bisnis, juga untuk dalam rangka pengembangan diri kita menjadi lebih bagus lagi. Begitu ya Pak Daniel. Ya, jadi memang kita ini dilihat skornya ya. Skornya. Jadi apakah kita berapa kali pernah berbuat buruk, apakah kata-kata kita tidak bisa dipegang, apakah besok ketika saya bilang saya mau bayar utang besok, apakah besok saya betul dibayar. Betul-betul besok ya. Betul-betul besok dibayar, itu memang sangat dinilai. Kita sebagai pribadi aja, sebagai individu itu dinilai, apalagi Indonesia sebagai sebuah negara yang besar. Ketika kita melakukan kesalahan, Indonesia ya pasti itu akan menjadi catatan di dunia internasional. Karena memang secara sejarah kita memang pernah melakukan nasionalisasi perusahaan asing memang di Indonesia. Itu di zaman Pak Soekarno ya, ketika menjadi presiden. Itu kita pernah ada sejarah kita memang mengatakan itu. Sehingga pada saat itu investasi asing tidak mau datang ke Indonesia karena takut ya. Itu seperti itu. Jadi apakah nasionalisasi boleh? Ya asal mungkin ganti ruginya bisa ya. Selama perusahaan itu bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin menurut saya tidak bisa kita sembarangan untuk mengambil alih seperti itu. Yaitu trust itu memang mahal. Jadi orang bilang sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya ya peribahasanya. Jadi ya itu kita memang harus menjaga nama kita dengan baik seperti itu. Jadi dalam trust itu ada muncul satu nilai namanya kredibilitas. Ya. Nah, sangat menarik ya, kalau ada trust, ada kredibilitas, maka jangan sampai ini juga menjadi sebuah hal yang diciderai oleh negara.
Itu lebih berat lagi. Itu lebih berat. Ya. Kalau pribadi aja sudah berat, apalagi kalau ini dilakukan oleh negara, begitu ya. Dan karena itu presiden ke depan yang 2024 ke atas itu juga salah satu yang harus dicatat adalah apakah dia seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang trust dan kredibel tadi. Jadi bukan hanya orang yang pintar ngomong atau orang yang pandai membuat slogan-slogan, ya, tapi memang orang yang bisa membuktikan. Nah, tapi biasanya kalau saya catat bahwa pejabat kita ini terlalu gampang mengucapkan janji. Ya, Janji. ini hati-hati gitu ya, gampang mengucapkan Sebentar janji. lagi janjinya keluar ya, tahun politik. Gampang gitu ya. Tapi kemudian setelah itu diingkari ya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini akan membawa negara kita. Kan kita dalam pergaulan internasional ini kita menjadi sangat sensitif sekali gitu kan. Ya. Karena Indonesia sekali lagi penduduknya jumlahnya banyak, tapi yang kedua adalah kita mau tidak mau berkaitan juga nanti dengan bisnis yang sifatnya teknologi. Betul. Nah, kalau nanti ini cacat teknologi kemudian di sana kita diblokir semua, ya mati kita, begitu kan? Nah, karena itu dua kata ini penting. Trust dan kredibel. Ini menjadi senjata kita di dalam berrelasi dimanapun lingkupnya, baik lokal, nasional, apalagi yang internasional. Pak, izinkan saya menanyakan satu hal yang berkaitan dengan ini, Pak. Dalam konteks tadi itu ya, Bapak bilang bilateral investment treaties itu dibutuhkan umbrella clauses itu ya. Nah, saya kira pemirsa perlu mengetahui itu ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi konten dari umbrella clauses itu atau prinsip-prinsip hukum apa yang harus ada di dalam umbrella itu ya, seperti payung ya. Payung hukum maksudnya kan begitu kan. Payung hukum. Jadi berkaitan dengan namanya umbrella clause, jadi dia adalah payung hukum. Payung hukum untuk apa? Memayungi semua peraturan-peraturan yang dibuat berhubungan dengan aturan tersebut, tetapi bukan aturan tersebut. Memang dia berhubungan dengan orang yang objek yang lainnya juga gitu. Jadi dia memayungi, dan yang di bawah itu dia tidak boleh bertentangan dengan si umbrella clause ini. Karena si umbrella clause ini ternyata ketika dilihat dia banyak turunannya. Nah, contoh misalnya kayak Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika dibuat dia memang ada itu peraturan. Tapi nanti muncul ada peraturan-peraturan tambahannya. Misalnya peraturan tambahannya itu mengenai transaksi elektronik di dalam perbankan misalnya. Nah, transaksi elektronik ini dia harus mengacu pada si Undang-Undang ITE. Tidak boleh keluar dari situ. Tapi sama dua-duanya mungkin, kalau perbankan mungkin peraturan Bank Indonesia biasanya bukan undang-undang. Atau juga ada juga yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dibuat, nanti pasti ada turunannya karena nanti dia mencakup hal-hal lain. Misalnya harus ada keterangan cara menggunakan barang ini seperti apa. Akhirnya dibuatlah nanti PPPP yang memang berhubungan. Misalnya ketika kita beli handphone itu udah pasti ada cara menggunakan handphone. Atau mungkin yang paling sederhana yang mungkin di setiap rumah ada itu shampoo ya. Ketika kita lihat shampoo itu pasti ada cara menggunakan shampoo. Meskipun kita kadang-kadang bingung juga, ini ngapain ya shampoo aja harus dikasih caranya. Tapi memang aturannya seperti itu supaya orang-orang itu tidak tersesat ya ketika dia menggunakan sesuatu. Ya tentu saja shampoo tidak akan ada orang yang minum shampoo. Kita semua akan pakai di kepala gitu. Tapi memang karena aturan payungnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu, maka harus cantumkan. Di bawahnya turunannya pun ada seperti itu ketentuan-ketentuan gitu. Dan bahkan ketika kita beli air mineral pun ada tulisannya bahwa air ini dari mata air pegunungan mana. Sebenarnya bukan karena perusahaannya iseng menempatkan itu di situ, bukan. Tapi karena memang ada peraturannya harus memberitahu komposisi dari produk itu apa gitu. Nah, salah satunya mungkin kalau air mineral ya itu gitu. Dan juga ada, kalau kita sering lihat ya, kalau kita beli air mineral itu ada expire date. Ya sebenarnya apakah air itu bisa kadaluarsa? Ketika saya cari sebenarnya air putih itu tidak ada kadaluarsanya. Tapi kenapa perlu ada? Ya memang karena aturannya mengharuskan semua makanan dan minuman ada mencantumkan kadaluarsa seperti itu. Ya, jadi
turunannya itu akan jadi banyak sekali ya dari itu payung hukum sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau pembuat dari umbrella clause itu Pak sebagai payung hukum dalam bilateral ya atau mungkin juga multilateral itu berarti yang membuat ini dua negara itu sendiri atau salah satu negara. Kalau multilateral ini apakah juga berarti dikerjakan oleh semua negara itu? Bagaimana secara hukumnya Pak? Saya bertanya. Baik. Jadi kalau bilateral karena namanya dua, pasti dua-dua negaranya itu akan campur tangan dalam membuat peraturan tersebut. Dia nggak mau harusnya salah satu. Kenapa? Karena takut nanti merugikan. Hanya menguntungkan satu pihak saja. Itu akan sangat merugikan. Maka perlu semuanya hadir. Nah kalau multilateral, ya semua negara yang menjadi anggota, dia akan mengikuti itu. Nah kecuali misalnya peraturannya sudah ada. Ketika pertama kali dibuat, peraturannya ada. Lalu tiba-tiba muncul negara baru ini ikut. Nah dia nggak ikut membuat peraturan, tapi dia akan mengikuti. Ya? Mengikuti. Dia akan melihat, oh ya ini kayaknya saya cocok, ya dia akan mengikuti. Nah salah satunya contoh, ini kan Asia Tenggara ini sebenarnya Timor Leste itu tidak termasuk. Nah ketika nanti katanya sih, saya baca-baca di berita, katanya sebentar lagi Timor Leste akan bergabung dengan ASEAN. Nah ketika dia bergabung dengan ASEAN, dia itu bukan sebagai pendiri, dia nggak buat peraturan dalam ASEAN, tapi dia akan mengikuti karena dia baru masuk belakangan seperti itu. Kecuali nanti ada peraturan-peraturan baru yang memang sudah ada negara Timor Leste ini, ya dia akan ikut bersuara di situ untuk membuat si peraturan-peraturan itu. Jadi biasanya memang semua orang yang berkepentingan itu akan ikut serta dalam pembuatan. Kecuali memang ada perjanjian-perjanjian yang memang nggak semua orang ikut di situ. Misal, kalau misalnya saya masuk Maranatha, ada syarat dan ketentuan sebagai mahasiswa Maranatha. Mahasiswa yang ikut tanda tangan di situ, dia tidak akan ikut serta dalam pembuatan isi dari syarat dan ketentuan. Karena itu sudah bersifat baku. Jadi Maranatha akan memberikan. Silakan Anda kalau mau kuliah di Maranatha, Anda harus tanda tangani ini. Anda juga harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Maranatha. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak bisa dinegosiasikan? Karena jumlah mahasiswa Maranatha itu sangat banyak. Kalau semua harus dinegosiasikan, nanti perjanjian nggak akan selesai-selesai ya. Bikin peraturan terus aja. Bikin peraturan aja terus gitu ya. Nah seperti itu. Atau misalnya contoh lain kayak parkir, atau misalnya kita naik kereta api, naik pesawat terbang. Itu semua baku. Kita sebagai konsumen, kita tidak akan mungkin ikut serta dalam pembuatan perjanjian itu. Kita pokoknya kalau saya mau naik kereta api, saya harus setuju dengan apa yang ditentukan oleh kereta api PT KAI itu. Jadi ada yang memang tidak dibuat, ada yang memang dibuat juga. Nah, saya membayangkan gini Pak, apakah itu bilateral ataukah multilateral itu kan sekarang sangat dinamis ya Pak ya. Perkembangannya juga cepat karena ada teknologi dan sebagainya. Atau mungkin masalah-masalah yang tidak terpikirkan pada waktu perjanjian itu dibuat, begitu kan? Nah, Pak, biasanya secara hukum itu kan kita mengikuti perkembangan, Pak. Nah, hukum ini kan juga harus cukup antisipatif menghadapi perubahan itu. Betul. Nah, tapi untuk mengadakan perubahan terhadap perundang-undangan bilateral maupun multilateral itu kan melibatkan banyak negara yang ya bagi negara itu tidak terlalu masalah. Tapi bagi negara ini perkembangan ini membawa masalah. Jadi ini kan masalah yang tidak bisa semua. Jadi kalau bilateral kan harusnya dua-duanya punya masalah. Ya oke lah kita perbaiki bersama-sama gitu kan. Tapi kenyataannya tidak. Bagi negara ini no problem perkembangan ini. Tapi bagi negara ini sudah tidak bisa. Lalu bagaimana Pak ya mekanisme supaya ada revisi atau perbaikan secara hukum ya saya bicara supaya perjanjian bilateral ataupun multilateral itu dapat terjadi. Ya, memang seperti ini Pak. Hukum itu dibuat memang untuk jangka waktu yang lama seharusnya. Jadi hukum itu tidak bisa kita merubah setiap saat. Dulu pernah ada yang bertanya kepada saya, kenapa hukum tidak bisa kayak teknologi? Berubah setiap detik, setiap saat hukum berubah karena tergantung kepentingan daripada orang-orang pihak yang terikat.
Saya bilang, kalau misalnya hukum berubah setiap saat, setiap detik, bagaimana kita bisa tahu bahwa hukum itu ada? Ya, karena perubahan itu sangat cepat. Yang harus terjadi adalah kita tahu ada peraturan itu dan kita laksanakan peraturan itu. Tapi kalau misalnya hukumnya berubah setiap saat, kita belum tahu hukumnya sudah berubah. Jadi ada kemungkinan kita tahu hukum itu, tapi ternyata hukum itu udah diganti sama hukum yang lain. Jadi tidak bisa hukum itu berubah sangat cepat. Jadi ketika saya selalu bilang, ketika Anda membuat perjanjian, ketika Anda membuat peraturan, yang harus dilihat adalah apakah ketika Anda membuat produk ini dapat bertahan lama atau tidak. Ciri hukum yang baik adalah dia dapat bertahan lama. Karena tadi ketika dia semakin cepat berganti, maka orang yang ini kadang-kadang pusing juga. Loh ini kenapa udah berubah lagi? Yang dulu aja saya nggak tahu, ini udah berubah lagi. Dan akhirnya masyarakat akan marah. Kenapa? Kemarin saya boleh, kenapa hari ini saya nggak boleh? Nah itu ya, ketika hukum selalu berubah ya. Yang memang bisa dibilang hukum itu cukup kaku kalau menurut saya. Hukum itu cukup kaku yang dia akan sangat sulit sekali berubah dan akan sangat sulit sekali untuk menyesuaikan. Karena hukum itu harus dibuat oleh penguasa untuk diterapkan pada masyarakat. Karena kalau setiap masyarakat punya hukum dan dia semua boleh membuat hukum sendiri, itu juga akan kacau ya. Karena semua punya aturan masing-masing, kita nggak tahu. Tiba-tiba saya masuk ke rumah orang, oh saya di penjara karena misalnya saya nggak pakai sendal masuk ke rumah orang. Kalau semua orang bikin hukumnya masing-masing seperti itu. Jadi kita bingung nih hukumnya. Nah, kalau ada perubahan, apakah boleh tidak dilakukan perubahan kalau misalnya terjadi sesuatu hal? Boleh, selama itu disetujui oleh pihak lainnya. Jadi kita tidak bisa merubah isi perjanjian secara sepihak. Jadi semua pihak yang ada di situ harus setuju apakah ini mau dirubah atau tidak. Ketika pihak yang lain tidak setuju, maka kita tidak bisa berubah. Tapi ini sangat merugikan. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita sudah menandatangani itu. Pernah terjadi itu biasanya perjanjian perdagangan ya, kerjasama. Misalnya saya pemesan gantungan kunci misalnya. Ternyata di dalam perjalanan saya pesan 2.000 piece, baru dibikin 500 piece misalnya. Dalam perjalanan harga bahan baku naik 2 kali lipat. Tapi di dalam perjanjian sudah dijelaskan bahwa harganya sekian. Itu kalau rugi bagaimana? Ya ditanggung pribadi. Karena di dalam perjanjian itu sudah dijelaskan bahwa maunya harganya sekian. Gitu. Itu yang memang kalau kita tidak siap. Gitu. Tapi apakah bisa nggak dibuat floating? Maksudnya harganya bisa berpengaruh terhadap harga pasar. Bisa-bisa saja, yang penting selama para pihak ini menyetujui. Itu salah satu contoh yang paling sering terjadi ya. Apalagi sekarang yang ketika tukar rupiah dengan US dollar itu kan naiknya cukup tinggi ya. Nah itu terjadi ya. Bahan baku naik, bensin naik, segala macam naik. Nah ketika kita sudah buat perjanjian dan kita menulis di situ harganya seperti itu nggak bisa, nggak bisa. Kamu harus bayar lebih karena ini saya cost-nya naik. Nggak bisa karena sudah tertulis ya. Kalau misalnya sampai itu terjadi, kita bisa gugatnya ke pengadilan. Kita bisa minta ganti rugi seperti itu. Itu yang terjadi dalam dunia bisnis sebenarnya. Jadi memang membuat aturan itu sebenarnya tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit juga. Yang penting semua pihak itu bisa mau untuk ikut serta memikirkan. Dan juga perlu orang hukum ya. Karena kalau tidak perlu orang hukum juga nanti ujung-ujungnya bermasalah lagi karena aturannya bingung. Nah itu yang memang harus ada ya. Dan ketika kita mau mengakhiri, apakah boleh nggak tiba-tiba kita udahlah nggak usah, ini saya mau udahan aja. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Udah ya, pokoknya saya mau udahan, saya udah nggak mau perjanjian. Padahal perjanjiannya masih berlaku sampai 5 tahun ke depan. Nah itu nggak bisa kita bilang gitu. Udah ya, saya udah malas lah, capek nih bikin. Nggak bisa, kita bisa digugat ya ke pengadilan karena kita tidak mau mengerjakan padahal perjanjiannya masih berlaku. Jadi untuk berakhir pun kita harus kesepakatan. Kecuali memang waktu perjanjian ini telah berakhir. Seperti itu. Ya. Saya sangat tertarik ya kalau kata perjanjian itu ya. Atau kalau di dalam bisnis namanya treaties atau covenant. Gimana Pak? Kata perjanjian di sini yang dipakai kata treaty atau covenant. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian, kalau di Indonesia ya, bahasa Indonesia itu biasa perjanjian atau kontrak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya agreement. Kita bilangnya agreement. Nah, kalau treaties itu kita biasa menggunakan
untuk negara-negara publik seperti itu. Jadi perjanjian tapi lebih ke arah ke hukum internasional publik sebenarnya. Tapi kalau dalam bisnis kita pakainya agreement. Ya. Ya, saya itu tadi tetap pikirkan bahwa relasi Allah dengan manusia pun juga dibuat dengan perjanjian. Betul. Ya. Kalau di dalam perjanjian, dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata berit. Berit. Ya. Nah, berit itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu covenant. Nah, karena itu Alkitabnya disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Lalu umat yang ditebus adalah umat perjanjian. Nah, sebenarnya yang saya tangkap bahwa dalam perjanjian ini, kalau di dalam iman Kristen itu perjanjian dikaitkan dengan satu kata pendukungnya, yaitu perjanjian dan kasih karunia. Jadi ada perjanjian, ada kasih karunia. Nah, maka saya melihat bahwa di dalam perjanjian ini memang ada aturan yang kaku, mau tidak mau harus kaku ya, mengikat ya, harus karena mengikat. Tapi dalam mengikat itu ada satu aspek spiritualitas, yaitu kasih karunia. Betul. Supaya orang tidak melihat hukum ini sebagai sesuatu yang yang legalistik gitu, tetapi menjadi satu hukum yang memberikan daya hidup, yang membangkitkan kesadaran, sehingga orang ini ketika mengikuti peraturan atau hukum ini bukan karena sekadar kewajiban, tetapi dilandasi oleh kasih gitu. Sehingga kalau saya terapkan ini juga di dalam konteks perjanjian bilateral ataupun multilateral. Jadi orang tidak boleh hanya karena kewajibannya sudah terpenuhi, lalu dia kalau merasa enggan, dia kemudian tidak mau lagi gitu kan. Jadi karena ini adalah satu perjanjian yang harus ditaati, dan ini menyangkut masalah martabat sebuah bangsa, ya kan? Karena kita mempertaruhkan bukan masalah kerugian finansialnya, ekonominya, tapi di balik itu sebenarnya kita sedang mempertaruhkan nama baik dan martabat dari bangsa yang di mana kita akan multilateral ataupun bilateral itu kan, otomatis kan kita bicara dengan negara lain begitu. Nah, saya kira dalam konteks ini sangat menarik sekali ketika ini juga dilihat bahwa Allah pun di dalam relasinya dengan manusia juga ada perjanjiannya. Ada perjanjian. Dan perjanjiannya tidak sama dengan kontrak. Betul. Ya. Jadi kalau kalau dalam kontrak itu sintike, betul ya. Kalau perjanjian covenant itu sebagai diatheke. Diatheke, saya ingat itu bahasa Yunani ya, diatheke dan sintike. Nah, kalau kontrak itu kan lebih agak beda dengan perjanjian. Kalau di dalam firman Tuhan ya, kalau kontrak itu adalah biasanya atas bawah, ya. Hierarki gitu. Misalnya saya kontrak rumah, berarti yang punya kekuatan ini pemilik rumah. Saya sebagai pengontrak ini ya tidak punya hak, begitu. Dan yang kedua, kontrak sifatnya lebih jangka pendek. Begitu. Nah, karena itu kalau kawin kontrak jangka pendek gitu kan, dan orang bisa diusir atau diceraikan setiap saat. Iya, betul Pak tidak? Jadi gini Pak, kalau perjanjian di hukum, perjanjian atau kontrak dihukum sama. Oh sama ya. Sama Pak. Kalau dihukum, jadi memang perjanjian itu ya tidak ada panjang pendek ya. Semua yang mau panjang mau pendek ya semua namanya perjanjian. Oh. Nah gitu. Kalau untuk kawin kontrak itu ya memang jadi gini Pak. Kadang-kadang orang membuat perjanjian, di situ ada klausul juga selama berapa lama dan memang orang berhak untuk memutus perjanjian itu. Tapi kalau misalnya ada yang membuat perjanjian mengenai kawin kontrak, itu sebenarnya secara hukum tidak sah. Karena tidak boleh perkawinan itu diperjanjikan ada berakhirnya melanggar kesusilaan sih Pak sebenarnya. Gitu ya. Secara hukum itu nggak bisa untuk dipraktekkan kawin kontrak. Tapi kalau terjadi di masyarakat, ya memang itu terjadi. Tapi memang itu tidak melanggar secara pidana. Tapi hanya perdata. Jadi kalau perdata dianggap perjanjiannya itu tidak pernah ada secara hukum. Jadi kita tidak bisa menggugat bahwa oh iya kamu kan janjinya mau mengkawini saya selama 3 tahun dan menafkahi saya selama 3 tahun. Tapi ini baru 2 tahun kamu menghilang. Nah, saya tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar itu. Jadi pengadilan tidak bisa menerima. Seperti itu sih Pak. Jadi memang ya itu hukum sih Pak, emang rumit. Kalau dalam
Alkitab sih menurut saya Tuhan itu memberikan kita perjanjian seumur hidup ya Pak. Seumur hidup. Dan kita sebagai manusia itu Tuhan itu terlalu memberikan kebebasan menurut saya kepada kita sebagai manusia. Kita tuh bebas kan mau ngapain ya Pak ya. Secara Alkitab pun bebas. Tuhan tidak pernah melarang apapun. Tuhan cuma kasih tahu kalau kamu nanti mencuri, kamu nanti dosa kan gitu ya. Tapi apakah manusia boleh ikut boleh enggak kan itu terserah kembali lagi kepada manusianya. Kalau saya akan mengikuti perintah Alkitab. Tapi apakah ada manusia yang tidak mengikuti? Ada. Nah nanti akibatnya apa ya? Kalau dengan Tuhan tidak akan menggugat kita ke pengadilan. Tapi silakan aja Anda mengunjungi neraka kalau sudah selesai kehidupan ini ya Pak. Kan itu mungkin pemahaman saya dalam kekristenan itu menurut saya itu Pak. Jadi bedanya itu. Kalau di manusia sebenarnya kita kalau nggak bisa mengikuti perjanjian, apalagi kita kabur, kita menipu ya, kita bisa masuk penjara, kita bisa diminta ganti rugi, kita bisa diminta apapun ya. Selama orang yang membuat itu pengadilan memberikan putusan dan itu memuaskan semua pihak. Tapi kalau kita dengan Tuhan, sepertinya Tuhan itu ya mungkin saya terlalu baik ya, Tuhan kita itu ya. Kalau saya berbuat dosa, Tuhan kan cuma jangan nanti ini kan Tuhan cuma begitu ya Pak ya, ujiannya. Tapi nanti kalau udah di akhir dunia ini barulah ya udah kamu udah dibilangin ya udah masuk neraka aja, penjara abadinya kita kan di situ ya Pak ya. Jadi satu poin penting adalah dalam konteks dengan relasi dengan Tuhan, perjanjian itu sifatnya kekal, ya abadi. Betul. Dasarnya adalah kasih Allah yang tak terbatas begitu. Nah, di dalam perjanjian dengan Tuhan yang abadi itu, Tuhan memberikan kebebasan, begitu kan. Namun sedikit ada sudut pandang yang berbeda. Saya memahami kebebasan itu sejauh kalau kita melakukan yang benar. Jadi kalau saya melakukan yang benar, hati nurani saya itu tidak menentang. Betul. Karena hati nurani saya tidak menentang, maka saya bisa melakukan kebebasan ini dengan leluasa. Betul. Misalnya, kalau hati nurani saya menentang, lalu saya lakukan ini, maka sebenarnya saya tidak bebas. Karena saya merasa bersalah. Nah, merasa bersalah, cemas, gelisah, ya, takut. Ya. Betul. Jadi ketika saya punya perasaan-perasaan yang seperti itu, maka sebenarnya saya sedang tidak bebas. Jadi bebas ini ketika saya tidak ada gugatan dalam diri saya. Perdebatan konflik batin gitu. Bisa lakukan. Jadi saya memahami free will itu demikian, bahwa Tuhan itu hanya memberikan kebebasan untuk berbuat baik. Ketika kita melakukan yang jahat, kita sebenarnya sedang tidak bebas lagi. Betul. Ya. Begitu. Nah, ketika saya melakukan kebebasan dengan bertanggung jawab, disitulah saya bisa memenuhi isi atau hakikat dari perjanjian tadi. Begitu. Ya, kira-kira seperti itu, dan kita akan lanjutkan segmen yang ketiga setelah informasi yang satu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman mahasiswa, kembali lagi dengan saya Eugenia Graciela yang akan membawakan pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari pukul 7 malam di platform YouTube Extreme Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang rindu melayani, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan saya juga mengajak untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk merenungkan renungan setiap harinya di platform Instagram Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Kita kembali lagi pada segmen yang ketiga, segmen terakhir bersama dengan narasumber kita, Bapak Daniel Hendrawan. Nah, Pak Hendrawan, tadi kan kalau saya bayangkan ada satu hubungan bilateral atau multilateral dalam konteks negara yang sedang normal gitu ya.
Tapi misalnya Pak, ya ini kita tidak berharap ya dan jangan sampai terjadi. Kalau seandainya suatu negara ini tiba-tiba mengalami pergolakan politik ya, seperti yang dialami oleh Ukraina, tiba-tiba diserang oleh Rusia, lalu persoalannya makin lama makin kompleks gitu kan, sehingga untuk melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral ya, misalnya Ukraina terhadap negara-negara lain gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri aja sudah susah, sudah sulit ya. Ini sesuatu yang emergensi yang tidak pernah terbayangkan bisa terjadi. Kira-kira bagaimana Pak ya menghadapi kondisi yang abnormal seperti ini ya Pak? Baik. Jadi ada satu klausul dalam perjanjian, di dalam semua perjanjian. Semua perjanjian ya. Ada satu klausul yang namanya keadaan memaksa kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau dalam bahasa Perancisnya itu force majeure. Force majeure ya. Force majeure. Jadi itu keadaan memaksa itu adalah keadaan yang terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Nah memang ini kasuistis Pak. Kalau di dalam undang-undang kita, kitab undang-undang hukum perdata, di situ hanya mencantumkan bencana alam sebagai hal-hal yang memang disebut di luar kendali para manusia. Nah, tapi kita bisa mencantumkan, menambahkan misalnya tadi kayak perang atau misalnya sekarang itu ada virus komputer, Pak. Virus komputer itu ternyata lebih mengerikan daripada bencana alam. Karena uang kita bisa tiba-tiba nol di tabungan kalau misalnya ternyata bank tersebut kena virus atau malware atau spyware. Satu negara pernah lumpuh karena diserang oleh hal-hal semacam itu ya, malware, spyware dan segala macam. Itu bisa lumpuh satu negara karena terjadi itu diserang secara langsung ya. Penyerangannya itu kita nggak bisa melihat penyerangannya itu, tapi sistemnya itu jadi macet. Contoh lagi kayak misalnya satu aplikasi misalnya dibuka di saat yang bersamaan oleh banyak orang, itu aplikasinya akan macet. Kayak misalnya juga internet, misalnya ada konser nih, ada 1.000 orang. Nah di titik itu pasti internetnya akan jadi lama gitu. Kenapa? Karena beratus ribuan orang itu pakai internet di saat yang bersamaan. Itu cukup mengerikan sebenarnya. Nah itu adalah hal-hal yang memang kita bisa masukkan ke dalam klausul yang namanya keadaan memaksa. Karena memang di luar kendali kita nggak bisa bilang apa-apa tiba-tiba bencana alam. Ya, tapi bencana alam juga jangan disebut hanya banjir 2 cm, ya itu bukan bencana alam. Banjirnya betul bencana alam, tapi apakah banjir yang 2 cm ini dapat mengganggu pekerjaan kita? Kan nggak begitu juga sebenarnya ceritanya. Seperti itu Pak. Jadi klausul itu sebenarnya seperti klausul penyelamat kalau terjadi hal-hal seperti itu. Betul ya. Saya pikir ini sebagai pelengkap kita supaya hari ini melihat bahwa perjanjian itu ternyata ada unsur kakunya tapi juga ada unsur luwesnya juga. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang force majeure tadi ya. Khususnya tadi disebutkan bencana alam, tentunya bencana alam bukan sekedar gempa berapa Richter ya. Kalau gempa yang sampai melumpuhkan ya, merusak, menghancurkan ya, menimbulkan korban jiwa yang begitu besar misalnya. Ya karena bencana alam selalu terjadi sih Pak. Betul. Ya rasanya kok kita hidup di bumi tidak mungkin tidak ada ya. bencana alam begitu kan. Selalu ada lah bencana alam itu. Apalagi negara-negara Indonesia tropis ini kan dekat daerah gunung berapi itu ya. Ada ring fire itu kan begitu kan. Sehingga ya mau tidak mau ada gempa yang kadang-kadang skalanya besar begitu. Ya. Nah Pak dalam konteks ini apa yang harus dilakukan seandainya ini negara yang multilateral dan bilateral. Misalnya ada satu negara yang menjadi mitranya mengalami satu kolaps ya. Kira-kira ada nggak ya misalnya karena ini saya sudah terikat oleh perjanjian maka tadi ini saya menguntungkan tapi sekarang saya ini ada kalau ini agak sudah secara hukum tapi apakah ada ya Pak ya, satu prinsip yang juga sebenarnya ada unsur hukumnya bahwa untuk menolong untuk ambil bagian lebih besar daripada negara-negara yang di luar perjanjian itu sendiri. Kalau Bapak tanya mengenai masalah kewajiban, memang tidak ada Pak. Jadi dalam undang-undang memang tidak ada kewajiban. Bahkan undang-undang itu
perjanjian ya. Perjanjian itu biasanya kalau terjadi force majeure ini, menuliskannya biasanya kerugian akan ditanggung masing-masing pihak. Oh, Jadi ketika saya merugi ya sudah saya rugi. Ketika Anda merugi ya sudah Anda rugi. Karena ini semua di luar kendali kita seperti itu. Tapi apabila saya mau berikan lebih ya boleh, itu terserah. Tapi itu bukan di dalam perjanjiannya. Jadi memang kalau secara hukum itu tidak melindungi hal-hal yang tidak seperti melindungi itu. hal seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kayak kemarin COVID ya, banyak negara menyumbang masker atau menyumbang obat-obatan atau apa ke negara lain, memang itu terjadi gitu. Tapi apakah itu diwajibkan? Nah itu enggak Tidak, ya. diwajibkan ya. Gitu Jadi ya. tergantung dari negaranya juga gitu. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari disebutkan tentang umbrella clause itu ya, payung hukum ini ya, memang dibutuhkan dalam konteks penanaman modal asing. Ya. Nah pertanyaan saya, prinsipnya Pak, kira-kira yang Bapak tahu ya, prinsip dari payung hukum umbrella clause ini, apakah juga diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah? Ya? Apakah hanya khusus pada penanaman modal, ataukah juga di dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang Ada di berbagai kebijakan-kebijakan sebenarnya. selalu ada ya? Selalu ada. Jadi ada beberapa ya tadi kayak saya sebutkan kayak Undang-Undang ITE atau misalnya kayak Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dia itu menjadi payung hukum. Jadi undang-undang payung untuk peraturan-peraturan lainnya yang memang berhubungan dengan perlindungan konsumen atau ITE seperti itu. Karena memang banyak undang-undang yang sebenarnya kalau kita baca undang-undangnya mungkin tidak terlalu mengatur secara spesifik. Tapi nanti ada peraturan-peraturan pelaksana yang ada di bawah seperti itu. Itu yang akan membuat si undang-undang itu yang menjadi hanya mengatur secara umum. Dan termasuk undang-undang perlindungan konsumen ini juga sebenarnya tidak mengatur sangat spesifik. Jadi hanya sangat umum sekali. Tapi ada undang-undang lain yang memang mendukung. Contohnya undang-undang mineral dan batu bara. Orang asing boleh nggak investasi di pertambangan itu? Boleh, tapi ada batasannya. Nah, batasannya ada di Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dia hanya mengatur secara umum saja. Tapi memang nggak semua undang-undang memang disebutkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang memang disebutnya payung hukum. Nah, yang salah satu yang disebutkan menjadi payung hukum itu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu. Baik Pak. Nah, silakan Pak Daniel menyampaikan satu closing statement sehingga pemirsa dapat dipertegas wawasannya tentang bilateral ataupun juga dalam konteks payung hukum umbrella clause tadi dalam konteks penanaman modal. Silakan. Baik. Ya, jadi dalam konteks hukum ya untuk perjanjian ya penanaman modal saya memberikan quotes sedia payung sebelum hujan. Ya. Karena banyak dari masyarakat Indonesia setelah terjadi perkara baru mencari pengacara. Itu akan sangat rumit. Lebih baik seluruh transaksi ini diamankan dulu secara hukum baru dilaksanakan sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Seperti itu. Ya. Tuntas sudah percakapan kita bersama dengan Pak Daniel Hendrawan dalam konteks penanaman modal, perjanjian bilateral dan multilateral, dan juga di dalam konteks umbrella clause. Semoga percakapan ini menginspirasi dan melengkapi kita bagaimana supaya jangan mencari pengacara kalau ada masalah, tapi bikinlah satu ya sistem ya, satu pola yang benar secara hukum sehingga tidak menghadapi masalah di kemudian hari yang lebih besar. Mari kita lebih cermat dan lebih bijak di dalam menyikapi kehidupan kita. Tuhan memberkati dan izinkan saya akan berdoa. Bapak, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan melalui Pak Daniel Hendrawan satu pengertian, wawasan, pengetahuan, dan juga bagaimana kami harus bersikap baik sebagai negara, tapi juga sebagai person dalam menjaga trust dan kredibilitas, khususnya di dalam konteks relasi kami. Karena itu Bapak mampukan kami menjadi para pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang kredibel, sehingga antara ucapan dan perilaku kami dinilai berintegritas, sehingga dengan demikian orang tidak pernah ragu ketika menaruh kepercayaan dan juga mau bekerja sama, termasuk pula berbisnis dengan kami. Bapak berkati supaya kami sebagai umat percaya yang juga
diikat oleh Tuhan di dalam perjanjian berit, supaya kami juga menghargai perjanjian itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, tolonglah kami supaya kami dapat menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Berkati pula Pak Daniel Hendrawan sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, dan juga sebagai seorang pribadi. Tuhan pakai dengan segala rahmat-Mu kepada kehidupan Pak Daniel Hendrawan. Kami serahkan Bapak kehidupan kami selanjutnya di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu